Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Kisah tentang pembulian yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam di masa kecil, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya secara komprehensif dalam Al-Quran sebagai sebuah pembelajaran yang bernilai. Di era ini, masalah bullying itu semakin meningkat di Indonesia. Jadi bullying yang bisa diartikan sebagai perilaku intimidasi atau agresivitas yang sering dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang lebih kuat terhadap individu yang lebih lemah, menjadi perhatian yang sangat serius. Pembulian biasanya dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kecemburuan sosial terhadap korban. Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan ibunya bernama Rahel. Beliau meninggal saat Nabi Yusuf masih kecil. Di kisahnya, Nabi Yusuf memiliki 11 saudara, termasuk 1 saudara kandung dan 10 saudara tiri. Kasus pembulian yang dialami Nabi Yusuf oleh saudaranya dipicu oleh kecemburuan sosial. Nabi Yakub itu lebih mencintai Nabi Yusuf dan adiknya yang bernama Benyamin atau Benjamin ya, yang disebabkan oleh keduanya ditinggal ibu mereka yang telah wafat. Ditambah lagi mimpi Nabi Yusuf tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang diinterpretasikan sebagai keluarganya yang akan menghormatinya di masa depan, menambah rasa cemburu saudara-saudaranya yang memicu perundungan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-5. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Nabi Yakub, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku." Setelah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya ketika masih kecil, ayahnya memberinya nasihat untuk tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Ia menyadari bahwa hal itu akan menimbulkan rasa iri dan memicu tipu daya dari saudara-saudaranya. Menurut riwayat Ibnu Katsir, ibu tirinya juga mendengar cerita tersebut ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian meminta istrinya untuk tidak menyebarkan cerita Nabi Yusuf kepada anak-anak mereka. Namun ketika anak-anak pulang dari mengembala, ia tetap menceritakan mimpinya kepada mereka, yang membuat semakin iri dan benci terhadap Nabi Yusuf ketika masih kecil. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu kemudian menginterpretasikan mimpi tersebut dengan menafsirkan matahari sebagai ayah mereka, bulan sebagai ibu, dan bintang-bintang sebagai mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Yusuf itu mencoba untuk menguasai mereka dengan mengklaim bahwa ia akan menjadi pemimpin mereka. Akibatnya, mereka merencanakan untuk memisahkan Nabi Yusuf dari ayah mereka. Mereka berdiskusi tentang cara menyingkirkan Nabi Yusuf. Ada yang mengusulkan untuk membunuhnya, namun pendapat itu ditentang. Ada juga yang mengusulkan untuk memasukkannya ke dalam sumur agar ditemukan oleh orang lain dan dijual kepada budak. Akhirnya, mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Hal tadi juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-8 sampai ke-10. Ingatlah ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah kumpulan yang banyak. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu bertobatlah sehingga kamu akan menjadi kaum yang soleh." Salah seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Setelah insiden ini, saudara-saudara Yusuf mulai merencanakan tipu daya untuk mengelabui Nabi Yakub. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bersama mereka saat mereka pergi menggembala dan bermain. Awalnya Nabi Yakub enggan memberi izin karena khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Nabi Yusuf. Namun mereka setelah meyakinkannya bahwa mereka akan menjaga Nabi Yusuf dengan baik, akhirnya Nabi Yakub mengizinkannya. Yusuf kemudian dibawa oleh saudara-saudaranya untuk menggembala dan bermain. Namun di tempat itu, saudara-saudara Nabi Yusuf itu melakukan perilaku pembulian terhadapnya, bahkan hampir membunuhnya. Salah satu saudara tiri Yusuf yang bernama Yahuda itu menegur mereka, mengingatkan bahwa mereka telah berjanji untuk tidak membunuh Nabi Yusuf.
Mereka lalu membawa Nabi Yusuf ke sumur, melepaskan bajunya dan memasukkannya ke dalam sumur. Ketika hendak memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dengan timba, mereka melakukan pembicaraan dan mengambil keputusan untuk melakukan hal tersebut. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu pulang dan berpura-pura menangis, membawa baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah palsu untuk membuat ayah mereka percaya bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran ayat ke-11 sampai ke-18 dari surah Yusuf. Nah, akibat perundungan tersebut, Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh beberapa musafir yang melewati sumur tempatnya dibuang. Ia dijual sebagai budak, kemudian dibeli oleh seorang menteri di Mesir dan diangkat menjadi anak. Kehidupan Nabi Yusuf itu penuh lika-liku, namun akhirnya ia dipercaya sebagai menteri ekonomi Mesir karena keberhasilannya mengatasi kelaparan yang melanda. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan membawa keluarganya hijrah ke Mesir. Peristiwa perundungan yang dialami Nabi Yusuf adalah contoh yang memberi pelajaran bahwa perundungan telah ada zaman dahulu. Saudara-saudaranya iri terhadap perhatian ayah mereka kepada Nabi Yusuf. Meskipun sebenarnya perhatian itu wajar karena keadaan Nabi Yusuf yang masih kecil dan telah kehilangan ibunya. Nah, kisah perundungan Nabi Yusuf yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi manusia sepanjang masa. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.